Sulit dipercaya. Demi menyediakan pipa air yang terjangkau dan tahan lama bagi masyarakat Pakistan, sebuah pusat daur ulang plastik bekas di Peshawar memanfaatkan kantong plastik bekas yang dibeli dengan harga murah untuk memproduksi pipa berkualitas dengan harga terjangkau. Kantong-kantong plastik bekas yang baru saja dikumpulkan dari desa-desa inilah yang menjadi bahan baku utama produksi pipa tersebut. Begitu memasuki tempat produksi yang tampak seperti bengkel rahasia ini, bau menyengat langsung menyeruak. Di depan mata, terdapat alat yang menyerupai kompor, yang sebenarnya adalah mesin untuk melebur kantong plastik. Karena kantong plastik yang digunakan belum dicuci, banyak kotoran dan zat lain yang ikut terbawa. Oleh karena itu, setelah digunakan dalam beberapa waktu, pekerja harus membuka bagian cetakan dan mengganti filter di dalamnya untuk memastikan kelancaran proses ekstrusi bahan baku. Setelah filter diganti, pekerja akan menggunakan tongkat bambu untuk mengaduk kantong plastik, dengan tujuan mengumpulkan plastik di satu tempat sekaligus menghilangkan debu atau kotoran lainnya. Berikutnya, mereka akan mengumpulkan kantong plastik dalam jumlah besar, lalu memasukkannya ke dalam mesin ekstrusi. Karena mesin ini tidak memiliki tenaga otomatis, pekerja harus menggunakan sepotong pipa plastik untuk mendorong kantong plastik masuk ke dalam mesin secara manual. Proses ini membutuhkan pekerja berpengalaman yang sangat terampil dan berhati-hati. Jika sedikit saja terjadi kesalahan, akibatnya bisa fatal. Asap hitam yang keluar dari mesin bisa langsung membahayakan siapa saja yang menghirupnya. Biasanya, proses pelelehan plastik dilakukan dengan gas, tetapi demi menghemat biaya produksi, di sini mereka membakar kantong plastik sebagai sumber pemanas. Di dalam ruangan produksi yang gelap dan tertutup ini, meskipun terdapat saluran pembuangan asap keluar, hal itu tetap tidak cukup untuk mengurangi bahaya polusi udara. Kantong plastik yang masuk ke dalam mesin ekstrusi akan dipanaskan dalam beberapa tong besar sebelum melewati filter dan cetakan ekstrusi, mengubahnya menjadi lelehan plastik cair. Karena masih mengandung banyak kotoran, plastik cair ini terlihat kasar dan tidak rata. Oleh sebab itu, pekerja akan menggunakan pisau untuk memotongnya dari cetakan, lalu memindahkannya ke meja kerja. Saat plastik cair masih panas, pekerja dengan cekatan memotongnya menjadi beberapa bagian, mirip seperti memotong roti yang baru keluar dari oven. Tujuan pemotongan ini adalah untuk membagi lelehan plastik menjadi potongan kecil agar dapat didinginkan dengan sempurna. Setelah dingin, potongan-potongan plastik ini akan dimasukkan ke dalam karung anyaman dan dikirim ke bengkel produksi pipa yang berjarak sekitar 50 meter dari sana. Di lokasi berikutnya, potongan plastik ini dimasukkan ke dalam gerobak dorong untuk diangkut ke bengkel pengolahan yang hanya berjarak 2 meter. Meskipun jaraknya sangat dekat dan bisa saja dilakukan dengan lebih efisien, proses ini sebenarnya menciptakan satu lapangan pekerjaan tambahan. Selanjutnya, potongan plastik akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur untuk diubah menjadi serpihan-serpihan plastik kecil. Kemudian, serpihan ini dituangkan ke dalam mesin ekstrusi utama, di mana plastik akan dilelehkan kembali melalui tekanan tinggi dari skrup di dalam mesin serta pemanasan dari tabung pemanas. Setelah melewati cetakan ekstrusi, plastik cair akan berbentuk pipa dengan ukuran standar. Pipa yang masih panas kemudian didinginkan dengan air untuk membentuk struktur yang lebih kokoh. Selanjutnya, mesin penarik akan menarik pipa dengan kecepatan stabil untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Setelah pipa mencapai panjang tertentu, pekerja akan memotongnya sesuai ukuran standar agar lebih mudah disimpan dan diangkut. Jadi, setelah melihat keseluruhan proses produksi ini, menurut kalian bagaimana kualitas pipa air yang dihasilkan dengan cara seperti ini?